telah meluangkan waktunya untuk melakukan interview pada hari ini. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin menginterview Bapak mengenai topik Gerakan Semangat Muda Unika 1 Palas Ruteng gelar turnamen spesial sambut Disnatalis ke-66. Nama saya Juliana Pratama Darman. Dan saya Maria Nurita Sumar. Dan saya Halima Stanagore. Jadi kami di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, apa latar belakang diadakannya turnamen spesial ini dalam rangka Disnatalis ke-66 Unika 1 Palas Ruteng? Oke, baik. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tarsianus Golo, SFil MH. Saya dosen di Kebidanan, home base-nya di Prodi Kebidanan. Dan secara kebetulan pada turnamen kali ini saya dipercayakan selaku koordinator untuk seksi pertandingan baik sepak bola maupun bola voli putri. Ya. Baik, tadi pertanyaan pertama tadi menarik sekali tentang apa latar belakang dari penyelenggaraan turnamen atau Piala Dies Natalis 66 tahun Unika ini. Bagi yang pertama sekali jelas tujuan kita mengadakan turnamen ini untuk memeriahkan hari ulang tahun Unika yang ke-66 tahun. Nah, dalam kaitan dengan perayaan kegembiraan atau kebahagiaan itu, kita melibatkan sekolah-sekolah mitra. Dalam hal ini SMA, SMK di Daratan Flores, ya, di Daratan Flores untuk bersama-sama merayakan momen syukur atas usia 66 tahun dari Unika 1 Palas Ruteng. Nah, keterlibatan sekolah mitra ini salah satunya melalui pertandingan Dies Natalis, Piala Dies Natalis ini untuk voli putri dan juga sepak bola. Ya. Tujuan lain mungkin yang bisa kita lihat sebagai latar belakang dari penyelenggaraan turnamen ini adalah bagaimana Unika 1 Palas Ruteng hadir untuk menjadi wahana bagi pengembangan literasi sepak bola bagi para peserta didik, terutama bagi siswa yang ada di sekolah-sekolah yang terlibat. Ya. Jadi pengembangan literasi sepak bola dan voli putri itu dalam pengertian fokus pada pengembangan bakat, minat, dan juga karakter siswa. Ya, melalui pertandingan, bagaimana tim-tim itu dipersiapkan, kemudian mereka bertumbuh bersama dari segi minat dan bakat mereka. Tapi pada saat yang sama juga karakter mereka, soft skill mereka juga dibentuk melalui pertandingan. Ya. Jadi kalau dilihat dari sana ya bagian dari pembentukan literasi sepak bola di NTT atau secara khusus di Manggarai Raya, dan kebetulan saat ini kita sampai di Kabupaten Nagekeo yang terlibat. Ya, ada 6 kabupaten. Nah, tujuan yang berikut mungkin dalam kaitan dengan mendukung peran program pemerintah daerah untuk bagaimana menyeleksi ataupun juga menjaring atlet-atlet muda dalam cabang olahraga sepak bola dan voli. Ya, Unika 1 Palas Ruteng sebagai sebuah lembaga pendidikan, dia hadir di sana tidak hanya untuk mencetak akademisi dalam pengertian kemampuan intelektual saja, tapi kita juga mau mendorong bagaimana keterlibatan kita dalam mendukung program pemerintah sehingga memudahkan pemerintah untuk menyeleksi bakat-bakat muda atau calon-calon atlet muda, pemain-pemain muda yang mungkin bisa dibentuk lebih lanjut untuk menjadi pemain-pemain profesional atau bisa dibentuk untuk meraih cita-cita di level yang lebih tinggi. Ya, saya pikir ya sportivitas, nilai-nilai keutamaan 1 Palas kita junjung tinggi juga dalam pertandingan-pertandingan yang ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan pertama tadi. Untuk pertanyaan kedua, Pak, siapa saja pihak yang menjadi inisiator atau pengagas utama kegiatan ini? Oke, baik, untuk inisiator dalam pengertian yang menggagas ide turnamen ini, kami sebagai panitia sebenarnya hanya unit pelaksana saja. Ketika dipercayakan jadi panitia, konsepnya sudah ada, ya, bahwa ada turnamen dan juga perlombaan-perlombaan, kegiatan ekspor dan sebagainya. Nah, gagasan ini sebenarnya datang dari pimpinan, ya. Datang dari pimpinan, baik dari lingkup universitas, ada rektor dan wakil rektor dulu, kemudian ada support sistem dari yayasan juga. Ya, sebagai panitia, kami coba menggagas beberapa agenda kegiatan yang bisa diadakan lalu kemudian diusulkan dan kemudian di ACC. Jadi kalau ditanya gagasannya mungkin ini bagian dari keberlanjutan dari
perayaan 65 tahun Unika tahun lalu. Ya. Sehingga konsep yang sama kurang lebih kita wariskan di perayaan kali ini. Itu sedikitnya. Kalau ditanya inisiator khusus mungkin agak susah untuk kita telusuri, ya. Itu mungkin sedikit ya. Pertanyaan ketiga, berapa banyak tim atau peserta yang ikut berpartisipasi dalam turnamen ini dan dari daerah mana saja asal mereka? Oke, tadi memang saya sudah sempat singgung sedikit ya. Tapi secara detail tim yang terlibat tahun ini itu ada 36 sekolah, 36 SMA dan SMK yang tersebar dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Bejawa maksud saya Kabupaten Ngada dan juga Nagikeo. Nah, rinciannya kalau saya tidak salah ingat itu Kabupaten Manggarai itu ada 24 sekolah yang terlibat. Lalu Kabupaten Manggarai Timur itu ada 8 sekolah, Kabupaten Ngada 2 sekolah, Kabupaten Nagikeo 1 sekolah, sedangkan Kabupaten Manggarai Barat juga 1 sekolah. Total keseluruhannya ada 36 sekolah. Nanti mungkin kalau jumlah rincian itu tadi salah saya bisa kirimkan data untuk memperbaiki itu nanti. Tapi seingat saya seperti itu, ya. Lalu dari jumlah sekolah itu sebenarnya tidak hanya 36 awalnya. Waktu itu kita sempat mendata itu sampai 37 sekolah. Dalam perjalanan ada 1 sekolah yang mengundurkan diri. Sedangkan untuk keterlibatannya dari 36 sekolah itu mereka kemudian dibagi dalam 2 cabang olahraga tadi. Untuk sepak bola sendiri ada 34 tim, 34 sekolah berarti 34 tim. Sedangkan voli awalnya itu 16 tim ya, tapi kemudian ada 2 tim yang mengundurkan diri pasca pengundian, sehingga yang tersisa itu 14 tim ya. Sekolah tadi sudah saya sebutkan ada tersebar dari Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Bejawa, Ngada, dan juga Nagikeo. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana atau ada proses seleksi peserta atau pendaftaran dilakukan? Oke, kalau proses seleksi peserta atau tim tidak ada seleksi khusus ya. Tapi kita mencoba untuk membatasi. Kita memiliki kriteria, misalnya kriteria sekolah atau kriteria pemain. Kriteria pemain itu misalnya harus terdaftar di daftar apodik sekolah itu. Ya. Lalu harus melampirkan nomor induk siswa nasional. Ya. Supaya kita memastikan bahwa pemain yang datang dari sekolah itu benar dia sekolah di situ. Karena kita tidak menerima tim yang berasal dari gabungan sekolah-sekolah. Jadi masing-masing sekolah hanya bisa membawa 1 tim, di mana anggota tim itu harus berasal dari 1 sekolah yang sama. Tidak ada dari semua tim yang terlibat itu tidak ada tim gabungan, misalnya gabungan 2 SMA